Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kerupuk, Kelereng, apalagi? Lari karung ya? Lari karung. Los Andrian? Cuma lihat orang ikut lomba. Mau panjat pinang tapi takut jatuh. Gak bisa naik. Tapi kita bersyukur ya, di tanggal 17 Agustus yang lalu kita boleh merayakan kebebasan, kemerdekaan. 77. Iya, ulang tahun bangsa kita. Bersyukur loh. Bersyukur banget. Kita bisa bebas. Betul. Sampai hari ini kita bisa merasakan satu kebebasan itu minimal ibadah itu kita bisa bebas. Iya, itu yang harus kita syukuri. Nggak ada yang ganggu, kita aman, nyaman. Iya kan? Banget. Iya dong. Hari ini gimana nih? Udah siap nggak memuji Tuhan? Siap. Udah siap? Siap dong. Oke, kalau gitu kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau Kita mau memuji Tuhan, kita mau happy-happy sambil bertepuk tangan, sambil memuji Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Ku ucap terima kasih karena hari ini kita ada berkat dari Tuhan. Amin. Oke, langsung. Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara. Tuhan Telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya dengan semangat. Dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena tiap hari Tuhan pelihara. Ada matahari yang tidak pernah terlambat, burung. Bahkan nafas berkat yang Tuhan berikan. Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. matahari Bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wow, berarti kalau berkat Tuhan selalu baru, Benar, Lausa. selalu bertambah-tambah indah. Ya. Mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga selalu bertambah-tambah cinta sama Tuhan Yesus. Benar, Iya kan? benar Nggak banget, boleh Lausa. malas ibadah, rajin ibadah, harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bahkan jadi anak yang brave kids, Brave berani, kids, berani. tampil beda dimanapun berada. Iya. Berarti bukan berani tampil beda itu bukan berani jadi aneh-aneh ya. Aneh-aneh, Nggak boleh jangan tampil dong. beda artinya kita berani menjadi Hidup anak-anak benar, ya. hidup benar. Jadi terang ya. Kita mau doa dulu nggak? Siap. Lausa? Kita mau berdoa dulu. Minta Allah sama Alvin pimpin Ya. dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyanyi bagi Tuhan dan terutama kami akan belajar firman Tuhan. Karena itu kami serahkan dari awal hingga selesainya sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih dengan semangat, Masih dong. dengan bersukacita, bersukaria, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukaria kepada Tuhan. Iya. Kita hilangkan yang malas-malas, sedih-sedih. Iya. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau berkumpul memuji Tuhan. Oke? Amin. Iya, oke, langsung. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita sekali lagi dengan lebih semangat. Yang di rumah tepuk tangan ya. Kita dengan semangat memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang
yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita bisa berkumpul ya. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Yeah. Yeah. Kita mau bersyukur ya buat setiap berkat Tuhan. Amin. Buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Benar, Laus. Nah, jangan dulu duduk. Iya nih, tetap berdiri ya. Tetap berdiri. Kita masih akan nyanyi satu pujian lagi. Kira-kira ini apa artinya lagu ini nih? Wah, lagu ini tuh mau bilang sama kita Lause, kalau ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, seperti cerita itu loh Lause. Tuhan Yesus di atas perahu bersama dengan murid, ada badai. Waktu badai datang, murid-murid takut nggak? Takut. Takut sekali. Tapi setelah itu, siapa yang menenangkan Tuhan Yesus. air danau waktu itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan, jadinya tenang gitu kan. Sama juga kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, mau sebesar apapun masalah yang dihadapi papa mama, kita tetap bisa apa Lause? Tenang, ada Aduh, sukacita. berarti kita semestinya harus bersukaria ya. Iya dong. Berarti bukan cuma pujian pertama, kedua, tapi ketiga ini pujiannya juga membuat kita semakin tambah-tambah senang. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Yes, oke. Yes. Semangat kita dengan gerakan ya, kita menyanyi pujian ini. Iya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi. Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sally. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing ya. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. As we go sailing home. Yeah. Waduh, Senang ya? Nggak usah Andre, jadi nggak boleh sedih kalau ada masalah. betul lah. Karena ada Tuhan Yesus di hidup Hidup kita. kita, betul. Jadi kita hari ini kayak temanya masih bersukacita. sukacita, senang. Senang. 17 Agustus, apalagi di hari ini kita juga lagu-lagunya temanya semua tentang senang-senang, sukacita. Sukacita. Oke, sekarang kita mempersiapkan persembahan ya, nanti bisa di-scan di sini. Ya. Kita mau bilang hati senang, kita mau bersukacita. Nanti boleh minta tolong juga orang tua untuk Iya. bantu scan QR ya untuk persembahan. Oke, Lause. Anak-anak boleh duduk nggak? Boleh dong. Boleh ya, anak-anak boleh duduk. Boleh istirahat sebentar tapi tetap memuji Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, Hati senang. hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa,
ucapkanlah syukur dalam segala Kita katakan sekali lagi, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Bersuka Yang di rumah harus senyum ya, bersuka cita. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Bersuka cita selalu, bersuka cita selalu. Kita mau bilang berdoa. berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Dalam segala Satu kali lagi. Dalam segala perkara. Aduh. Kita nggak pernah tahu sih apapun yang terjadi. Benar. Tapi tadi lagu bilang dalam segala perkara kita mau bersyukur. Betul. Apalagi kalau hari ini adik-adik bisa berikan persembahan, papa Betul. mama bisa kasih uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu juga karena Tuhan sudah memberkati. Benar banget, Berarti dalam segala perkara, pandemi nggak pandemi, selalu tetap ada berkat Tuhan. Amin. Ya, kita mau berdoa ya. Ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati, memimpin, menolong kehidupan kami, menolong sekolah kami, menolong hari-hari kami, bahkan menolong papa dan mama kami. Kami bersyukur Tuhan, juga buat hari ini kesempatan bisa memberikan persembahan Tuhan pakai, supaya boleh menjadi berkat, untuk boleh mendukung pelayanan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga ajar kami dari kecil, kami menjadi anak-anak yang boleh mempersembahkan seluruhnya hidup kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Lost Lady nih. Oh, Lost Lady. Lost Lady nih ya. Kita mau dengar firman Tuhan supaya yang tambah-tambah tadi di awal makin terjadi kan? Betul. Makin tambah Sukacita. apa sih? Tambah indah. Tambah indah. Tambah indah di hadapan Tuhan akan terjadi kalau kita dengar kata Tuhan. Benar banget loh. Makanya sebentar harus duduk diam, perhatikan firman Tuhan ya. Iya. Oke. Kita mau angkat firman, mau angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Untuk boleh anak-anak tenang ya untuk dengar firman Tuhan sebentar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita katakan sekali lagi dari awal, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dia mau memimpin, mau menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua. Kita katakan sekali lagi ya. Dengan hati, telinga yang mau siap dengar firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Kita mau bilang dia memimpin, menuntun hidup kita anak-anak. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Kita mau bilang sekali lagi, memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa.
Siap, kita panggil Lost Lady ya. Iya. Merdeka. Oke. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Hai, selamat hari Minggu Brave Kids. Nah, waktunya kita untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa ya. Kita tutup mata, Lost Lady berdoa untuk kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau membantu kami supaya kami mengerti. Roh Kudus tolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar bisa kami ingat. Dan kami bisa selalu taat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, apa kabar nih anak-anak di rumah, ketemu lagi nih sama Lost Lady. Nah, hari ini Lost Lady masih ingat nih teman kita siapa nih? Loh, kok nggak say hi sama Lost Lady sama teman-teman? Loh, kok nggak mau say hi sama teman-teman? Kenapa sih? Masih ingat nggak dia namanya siapa? Siapa? Iya betul, Scott. Scott, kenapa sih? Kok ngambek gitu? Lost Lady diajak ketemu teman-teman Brave Kids kok kamu itu sih gitu. Ayo dong angkat mukanya. Loh, kenapa sih Scott ini? Coba bisikin Lost Lady, kamu kenapa? Aku lagi kesel. Kenapa kamu kesel? Kenapa? Pokoknya aku harus buat perhitungan. Buat perhitungan apa? Sama siapa? Ih, kerjanya buat perhitungan terus, berantem terus. Ya, aku lagi kesel. Masa kenapa sih? Oh, kamu lagi kesel. Ya udah kesel, kenapa marahnya sama Lost Lady? Anis, Losa, nanya. Oh, gara Losa nanya-nanya. Ya udah kamu bilang kamu kenapa mau buat perhitungan apa? Aku dicurangin terus, Dindin, Dondon. Oh, Dindin sama Dondon curangin kamu. Ya udahlah, namanya juga kalau lagi main biasalah, itu hanya biasa aja. Enggak, aku gak suka orang curang. Curangnya kenapa? Hah? Kamu dicurangin apa? Harusnya aku yang menang. Oh, harusnya kamu yang menang. Lalu? Tadi si Dindin, Dondon buat aku jadi kalah. Oh, Dindin sama Dondon bikin kamu jadi kalah. Ya udah, namanya main ya, ada kalah ada menang. Gak bisa, ada kaitan curang. Oh, curang terus. Misalnya apa? Di sekolah, aku selalu diadil. Terus apa lagi? Aku punya pensil juga dirusakin. Oh gitu. Kamu melapor nggak sama Bu Guru? Kesel, pokoknya kesel. Aduh ya udah gini Dondon, kamu mendingan kamu tenang aja dulu di sana. Ini hari Minggu, anak-anak Brave Kids di GKI Citra Garden mau dengar firman Tuhan. Kamu tunggu dulu, mendingan kamu Lost Lady simpan kamu di sana. Kamu tenang dulu deh, jangan marah-marah. Brave Kids mau sekolah Minggu, kamu malah marah-marah. Ya udah. Oke, ya udah teman-teman, kita suruh dia tenangin dulu kepalanya sama pikirannya biar dia jangan marah-marah. Karena sekarang kita mau dengar firman Tuhan, oke? Oke, kamu di sini dulu ya, tunggu Lost Lady ya. Nah, tunggu situ. Oke. Nah, aduh kasihan banget ya si Scott ya. Dia kerjanya marah aja, merenggut aja, mukanya jadi nggak happy ya. Kenapa sih dia itu? Tadi sudah ingat kan dia bilang dia kenapa? Dia ngerasa dicurangin terus. Jadinya pengen berantem terus sama semua orang. Aduh. Padahal ya anak-anak Brave Kids. Kalau anak-anak Brave Kids biasanya firman Tuhan bilang apa ya? Harus berantem atau harus apa? Mendingan kita belajar dari firman Tuhan ya. Apakah kita boleh seperti Scott yang marah-marah terus, mau berantem terus? Begitu? Mendingan kita belajar dari firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita jalankan selama beberapa minggu ini, kita masuk dalam seri tokoh keluarga Ishak. Hari ini keluarga Ishak kenapa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang keluarga Ishak, khususnya Bapak Ishak, yang di mana saja dia ada, dia selalu ingat untuk menjadi pendamai. Wah, ceritanya bagaimana sih? Nah, ceritanya itu ada di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, terus dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 33.
Oke? Nah, Loseledi akan baca ayat 1 sampai 26. Ayat 1 sampai 6 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Maksudnya di negeri Kanaan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Nah, selanjutnya anak-anak boleh baca di rumah mulai ayat 12 sampai 33. Apa yang terjadi waktu Ishak tinggal di Gerar? Nah, tadi kita dengar kenapa Ishak tinggal di Gerar. Karena di tanah Kanaan itu sebagiannya terjadi kelaparan. Abraham mungkin dalam pikiran Ishak mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan datang dan ingatkan dia, kamu gak boleh pergi ke Mesir. Kamu tinggal di situ, di Gerar, tetap saja di situ. Nanti aku akan menyertai engkau, aku yang akan memberkati engkau. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia tinggal di sana, kata Alkitab, tambah lama dia tambah kaya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dan memberkati dia. Karena Tuhan mau menepati janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunan atau family-nya. Anak cucunya Abraham akan diberkati Tuhan. Tuhan buat misalnya apa yang ditanam oleh Ishak itu jadi 100 kali lipat. Contohnya misalnya dia menanam gandum, misalnya hasil gandum waktu dia tanam itu misalnya dia pakai 10 kilo. Nah, 10 kilo itu dia tanam, lalu apa yang terjadi? Waktu dia panen hasilnya, hasil gandum itu kalau kali 100 berapa? 100 kali 10. Ayo berapa? Jadi 1000. Dari 10 jadi 1000. Kata Alkitab, apa yang dia tanam berhasil 100 kali lipat. Jadi tambah lama dia tambah kaya. Akhirnya orang Gerar yang punya raja namanya Abimelek itu, mereka lihat tambah lama mereka lihat, Ishak ini orang pendatang, tapi tambah lama kok dia lebih kaya dari kita. Nanti lama-lama dia yang akan lebih hebat dan lebih berkuasa dari kita. Wah, ini kan tanah kita nih. Kita nggak boleh nih biarkan dia lebih berkuasa dari kita. Karena mereka iri hati, mereka cemburu kepada Ishak. Lalu apa yang mereka buat? Setiap kali Ishak menggali sumur. Nah, zaman dulu airnya tuh bukan dari ledeng. Kamu sudah tinggal putar di rumah, ada keluar air. Tapi zaman dulu tuh gali sumur. Sumur itu lubang yang digali di tanah yang keluar air, dan pada saat itu orang ambil air di situ buat makan, buat mandi, buat masak, buat semuanya, buat minum domba-domba. Nah, itu yang dilakukan oleh Ishak dan dia punya gembala-gembalanya dan pembantu-pembantunya. Tapi waktu mereka gali, orang Gerar bilang, ini tanah kami, jadi itu punya kami. Dan mereka ajak berantem dengan gembala-gembala atau pembantu-pembantunya Ishak. Tapi Ishak tidak mau berantem. Jadi Ishak pindah lagi ke tempat lain, cari lagi, mereka gali lagi. Waktu digali, ketemu air. Orang Gerar bilang, itu tanah kami juga. Itu punya kami. Lalu apa yang terjadi? Ishak kan dicurangin, itu Ishak yang gali.
Dan firman Tuhan kalau kamu baca nanti firman Tuhan bilang itu bekas dulu Abraham waktu bapaknya Ishak masih hidup, dia yang gali cuman sudah ditutup pakai tanah. Nah sekarang dia gali kembali dan keluar air lagi. Tapi orang Gerar karena jealous, karena iri hati sama dia, mereka cari gara-gara, cari masalah, mereka ajak berantem. Tapi Ishak gak mau berantem. Karena apa? Dia ingat pada janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberkati dia, Tuhan yang akan menyertai dia. Dan dia tahu Tuhan juga mau supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak usah bertengkar. Tetapi selalu membawa perdamaian. Walaupun dia dicurangi, walaupun dia ada yang iri hati padanya. Lalu dia pindah lagi ke tempat lain. Nah, dia gali air di sana, dan Tuhan menolong dia. Tuhan bilang kamu jangan takut, Tuhan ingatkan dia kamu gak usah takut. Dan kali ini benar, waktu dia gali keluar air di sana dan apa yang terjadi waktu airnya keluar, orang-orang Gerar sudah tidak ganggu lagi. Lalu Abimelek si Raja Gerar itu datang bilang begini, kami sekarang lihat bahwa Tuhan menyertai kamu. Jadi kita tidak usah berantem lagi. Dia tidak mau diganggu lagi. Lalu di tempat yang ada air itu, yang keluar air di sumur yang baru itu, Ishak beri nama tempat itu Barsheba. Kenapa? Karena di tempat itu dia bilang, sekarang Tuhan telah memberikan kita kelegaan. Maksudnya apa? Tuhan sudah menolong sehingga orang-orang Gerar tidak mengganggu lagi, tidak membuat hatinya sedih lagi, tidak membuat hatinya kesel lagi, dia tidak dicurangin lagi. Seperti itu. Karena apa? Dia selalu ingat janji Tuhan. Tuhan akan menyertai dia. Yang kedua, dia ingat selalu bahwa dia harus membawa damai. Dia tidak perlu bertengkar. Karena berkat kalau dia dicurangin, orang ambil berkatnya dia, orang ambil punya dia, Tuhan yang akan memberikan kepada dia. Seperti itu, makanya dia namakan tempat yang ketiga ini namanya Gerar. Karena dia tahu Tuhan sudah menolong dia. Dan satu hal adalah kamu ingat, di sumur yang pertama mereka gali dicurangin, berikut lagi dicurangin, tapi dia nggak pernah mau berantem. Dia ingat sekali lagi loh, selalu diulang, dia selalu ingat Tuhanlah yang memberkati dia. Jadi apa yang diambil daripada dia pasti Tuhan yang akan ganti. Pasti Tuhan yang akan memelihara dia. Pasti Tuhan yang akan memberkati. Jadi dia hidup damai. Dia tidak mau bertengkar walaupun dia dicurangi. Maka di tempat itu, yang tempat yang ketiga yang namanya Barsheba itu, Ishak membuat persembahan, membuat mezbah dan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini anak-anak? Ingat tadi Scott dicurangin. Kata Scott tadi dia tuh kalau lagi main dicurangin. Siapa yang di rumah kalau lagi main suka dicurangin sama kakak atau sama adik? Nah, maunya menang terus. Mainnya suka curang, gak adil, gak jujur. Siapa yang suka gitu? Nah, gak perlu marah. Atau mungkin dikasih mami snacknya sama-sama coklat sama-sama dapat satu-satu. Tapi waktu punya kamu lagi disimpan diambil sama saudaramu atau sama temanmu. Kamu dicurangin. Gak perlu marah, gak perlu kesel, gak perlu nangis. Ingat berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau milik kita diambil, Tuhanlah yang akan menggantikannya bagi kita. Karena semua yang kita punya, semua yang kita dapat sebenarnya bukan dari manusia. Tapi itu dari Tuhan. Jadi kalau itu bukan punya kita, mau kita jaga bagaimanapun itu pasti diambil dari kita. Tapi kalau itu memang berkat Tuhan untuk kita, sekalipun diambil dan dicurangin, pasti yang menggantikan adalah Tuhan sendiri untuk kita. Amin. Dan Tuhan yang akan menjanjikan sukacita bagi kita. Karena itu janganlah kita mau bertengkar dengan orang yang mencurangi kita. Ingat selalu, kita harus selalu membawa damai kepada semua orang.
Nah, Losa punya satu ayat terakhir untuk kita. Ini juga dijadikan ayat hafalan bagi teman-teman yang datang onsite. Yang di rumah juga bisa nih ditandai nih, Losa Lady kasih tahu. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Bunyinya begini. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi jangan sampai di rumah itu perang melulu, berantem melulu seperti Star Wars di rumah. Papi sama mami jadi pusing gara-gara berantem karena selalu kakak curangin adik, adik curangin kakak, selalu seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita dicurangin, sekali lagi lah selalu dibilang, kita belajar dari Ishak, kita selalu ingat kita harus membawa damai. Dan hati kita harus terikat kepada Tuhan. Hati kita harus pilih Tuhan. Jadi seperti Ishak dan Abraham dan keluarganya. Memilih Tuhan daripada memilih harta-harta dunia. Sehingga ketika harta dunia diambil, dicurangin dengan cara yang curang, hatinya tetap happy. Hatinya tetap, maksudnya tetap ada damai. Walaupun ada hal-hal yang bikin kesel. Terutama kalau dicurangin. Kalau hati kita dekat sama Tuhan, hati kita memilih Tuhan, apapun yang terbaik, benda-benda apapun yang kita punya, yang diambil dengan cara yang curang, itu tidak akan membuat kita untuk marah sampai mau bertengkar, sampai wah seperti perang. Tapi kalau hati kita selalu dekat dengan Tuhan, hati kita dekat apapun yang diambil, hati kita mungkin ada kesel, mungkin ada sedih, tapi kita akan selalu berusaha untuk menjaga perdamaian. Karena memang itulah yang disukai Tuhan, karena memang itulah perintah Tuhan. Seperti tadi kata 1 Tesalonika 5 ayat 13b, hiduplah selalu damai dengan semua orang, seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Jangan seperti Scott tadi. Dicurangin dikit marah, dicurangin dikit marah. Kalau kita seperti itu, kita harus pikir. Sebenarnya hati kita sayang benda-benda yang kita punya. Atau hati kita sayang Tuhan. Atau hati kita sayang berkat-berkat yang kita punya. Atau sayang kepada pemberi berkat. Ingat, kalau hati kita mengasihi, menyayangi pemberi berkat. Sekali lagi, kita tidak perlu sampai ajak berantem kalau dicurangin. Tapi kita akan terus menjaga perdamaian. Amin. Brave kids adalah brave kids yang berani untuk tetap menjaga perdamaian walaupun dicurangi. Karena brave kids memilih untuk lebih mengasihi Tuhan. Amin. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Engkau mengajar kami satu hal. Sekalipun kami dicurangi, sekalipun ada hal-hal yang membuat kami kesal, sehingga membuat kami bisa bertengkar, bisa marah, bisa ricu dengan orang lain. Tapi karena kami ingat janji Tuhan yang selalu memberkati kami, dan kami memilih untuk lebih mengasihi Tuhan, maka kami akan selalu ingat untuk membawa perdamaian. Karena itulah yang Tuhan sukai. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami. Roh yang memberikan damai sejahtera di hati kami. Supaya saat kami dicurangi di sekolah, di rumah, di keluarga, di lingkungan, di tempat les atau di mana saja, kami tetap membawa damai. Kami bisa sabar, kami bisa memaafkan, kami bisa self-control. Dan supaya perdamaian tetap terjaga dan tetap ada. Karena Tuhan ingin supaya kami selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang akan meneguhkan dan menguatkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Oke Brave Kids, hiduplah damai dengan semua orang karena kamu lebih percaya dan lebih memilih
mengasihi Tuhan. Sampai jumpa Brave Kids, Tuhan memberkati. We